Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberikan kami hari yang terbaik buat untuk kami jalani. Kami percaya kalau sebentar kami mau dengar hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu tentang bagaimana hidup ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi bibir lidah hamba-Mu, Engkau berbicara apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap orang yang mendengarkan menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita, ada Meling ya, ada Hani ya, ada sukacita. Hari ini kita mau membahas tentang hidup adalah anugerah ya. Itu biasanya kesaksian tentang anugerah itu luar biasa, khususnya kalau saya mau ngomong hidup saya sampai hari ini tuh cuman hanya anugerah Tuhan ya. Kalau dipikir sampai perjalanan hidup hari ini itu tidak lepas dari semua adalah kebaikan Tuhan. Saya tadi barusan makan sama anak-anak ya di sini. Saya sudah 40 hari di Amerika bersama 3 anak saya. Tiba-tiba makan, anak saya bilang gini, "Mam, thank you ya Mam," katanya. "Selama ini sudah masain buat kita bertiga." Dan saya sempat mikir, Tuhan, 40 hari di sini saya itu masak buat anak-anak ya. Secara akal, secara kepinteran saya nggak bisa masak, saudara. Bener, saya nggak bisa, saya nggak pernah masak karena beberapa anak saya sudah di sini. Saya nggak pernah untuk masak sudah berapa tahun. Yang namanya dulu masak resep semua itu sudah hampir lupa ya. Tapi bayangkan kalau bukan karena anugerah, 40 hari saudara bisa masak menu ganti-ganti. Dan ketika masakan itu jadi siap dimakan, anak saya tidak pernah komplain tuh masakan tidak enak. Selalu mereka makan itu dengan nikmat. Selalu bilang gini, hauze ya. Saya sampai bilang gini, Tuhan, hikmatnya siapa? Saya bisa masak tiap hari ganti-ganti menu, saudara. Kalau makan siang sudah diganti, malam sudah harus ganti lagi. Itu semua kalau tidak karena anugerah ya, kalau sudah bukan karena kekuatan hikmatnya Tuhan, siapa yang bisa? Makanya saudara, hari ini saya ambil tema, semua hidup itu hanya karena anugerah. Saudara dan saya hidup hari ini tidak bisa ngomong, saudara. Kalau sudah berbicara anugerah, mau orang itu sebodoh apapun, sendak mampu apapun, ketika anugerah Tuhan sudah berbicara, orang yang kita sudah tidak pernah pikir kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Saya juga dapat anugerah, saudara, karena saya mau balik ke Indonesia. Sebelum saya pergi, ya ini sambil tunggu yang lainnya, kesaksian aja bagaimana anugerah Tuhan. Saya itu punya masalah sama gigi. Jadi sebelum saya ke Amerika, saya sudah ke dokter gigi. Dan dokter memang menyarankan bahwa gigi saya itu harus dicabut karena separuhnya sudah putus, sudah pecah gitu ya. Kalau enggak dicabut itu bahaya, bisa sewaktu-waktu sakit dan mungkin bisa busuk yang separuhnya. Tapi karena saya mau naik pesawat itu resikonya tinggi, nggak boleh. Kalau mau dicabut itu harus nggak boleh naik pesawat selama kurang lebih seminggu. Dan saya bilang nggak mungkin, saya bilang gitu, karena saya lusa harus pergi ke Amerika dan perjalanan panjang. Singkat cerita, dia tambal gigi saya supaya nggak sakit gitu ya. Dan ketika dalam perjalanan, karena saya ini tidak nyadar kalau giginya baru ditambal, saya makan kerupuk, saudara. Makan kerupuk, akibatnya sampai di Amerika tembalan gigi saya itu sudah lepas semua. Dan tanpa sadar, satu kali beberapa hari di Amerika, tiba-tiba saya merasakan gigi saya mulai sakit, saudara. Sakitnya itu sampai ke kepala. Saya itu cuma mikir gini, aduh Tuhan, di Amerika saya tidak berani keluar mau ke dokter gigi. Saya takut, apalagi di Amerika ini virus corona dan sebagainya. Saya bilang tuh, Tuhan jangan sampai sakit Tuhan. Kasihan anak-anak kalau harus antar saya ke dokter gigi, sedang anak-anak juga takut mau keluar-keluar ya. Singkat cerita, saya cuma berdoa. Saya kasih air garam, saya kumur air garam, hilang, saudara. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ditahan ya Tuhan, sampai nanti saya pulang ke Indonesia, saya ke dokter gigi. Saudara tahu saya mau pulang ke Indonesia besok ya. Makanya live ini dimajukan hari ini karena besok saya harus terbang ke Indonesia. Saudara tahu malam kemarin saya sempat sakit ya, saya tidak minum obat. Saya bilang, Tuhan, aku percaya
kuasamu menyembuhkan. Karena gigi yang tinggal separuh itu saya berusaha untuk goyang itu aja nggak goyang, akarnya kuat saudara. Tiba-tiba ketika saya tidur, saya bangun, ya saya waktu bangun, saudara tahu tiba-tiba gigi saya itu bisa goyang saudara, dan cenderung mau lepas. Loh saya bilang, loh kok aneh ya, gigi saya yang sakit kok bisa lepas. Dan saya bingung, aduh Tuhan gimana. Tiba-tiba saya kayak Tuhan kasih saya hikmat, itu gigi itu goyangnya luar biasa dan saya cabut. Saudara tahu enggak, sakit, enggak ada darah. Karena besok saya itu harus terbang dalam perjalanan yang panjang. Dan saya pikir, Tuhan, Engkau itu jauh lebih tahu daripada saya. Itulah yang dinamakan hidup ini anugerah, saudara. Amin. Saudara percaya bahwa hidup ini anugerah. Saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga setiap hari ketika saudara berjalan bersama Tuhan, makanya ada firman yang berkata gini, kasih setiaku selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatku atas hidup anak-anakku. Amin saudara. Orang itu kalau sudah berbicara anugerah, itu sudah tidak ada yang bisa mengalahkan apapun. Bahkan saya pernah ketemu seorang ibu yang hari itu restorannya besarnya sampai dia sewa 5 ruko ya. Saya cuma tanya, apakah dari dulu buka usaha restoran ini sudah besar? Dia jawab, enggak Bu Eli, dulu kecil. Dan kita ini hanya berjalan dengan iman dan anugerah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, kita belajar mengucap syukur dari berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berikan anugerah. Dari 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko, 5 ruko. Dan dia bilang gini, kanan kiri itu semua pesaingnya adalah restoran yang besar-besar, yang pakai promosi yang luar biasa. Sementara dia adalah orang awam yang sederhana, yang tidak bisa promosi apa-apa. Tapi dia berkata buat saya, Bu Eli tahu, kalau orang sudah disertai anugerah Tuhan, yang namanya anugerah itu mengikuti, tidak ada yang bisa mengalahkan ketika anugerah itu terjadi. Amin saudara. Hari ini siapapun saudara, mau saudara orang sederhana, mau saudara orang yang gagal, mau saudara orang yang sudah berdosa, dan hari ini mungkin saudara dikucilkan oleh orang, tidak dianggap orang, percayalah saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Saudara dan saya adalah berharga. Dan ketika saudara mendapat penghargaan dari Tuhan, percayalah, segala anugerah yang tidak mungkin, semua yang tidak pernah saudara pikirkan, itu yang selalu menyertai saudara dan saya. Ya, buka toko kecil-kecil aja, walaupun kecil, kalau ada anugerah Tuhan yang sebelah kanan kirinya besar-besar, tetap percaya Tuhan pasti kirim pelanggan-pelanggan yang terbaik. Walaupun kanan kirimu sepi, tidak peduli, kalau yang namanya anugerah Tuhan atas hidup saudara dan saya, percayalah usaha saudara pasti diberkati. Amin. Amin saudara. Yuk kita buka ayatnya dulu ya. Saudara dan saya hari ini katakan buat diri saudara sendiri, saya adalah berharga, saya adalah mulia, saya adalah yang dikasihi Tuhan ya. Saudara percaya Tuhan itu tidak pernah stem orang anak-anaknya itu gini, oh ini masalahmu, oh suamimu berselingkuh, hutangmu 5 juta, enggak. Setiap saudara dan saya di pemandangan Tuhan, selalu yang terlihat di mata Tuhan adalah saudara dan saya berharga. Saudara dan saya mulia, saudara dan saya biji matanya, itu yang di pemandangan Tuhan. Tidak ada di pemandangan Tuhan saudara, oh si A hutang 5 juta, oh si B, enggak. Siapapun saudara dan saya hari ini, status saudara siapapun hari ini, percayalah kita semua di pemandangannya adalah berharga, mulia, dan yang dikasihi. Amin. Dan Tuhan berkata, aku memberikan anugerahku yang spesial buat orang-orang yang berharga di mataku. Amin saudara. Yuk kita baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang
sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, hari ini kabar berita bersukaria adalah kabar baik buat saudara dan saya yang hari ini sudah ngalamin penderitaan Tuhan ya, remuk hati ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Hari ini kita sudah berkabung, rasanya hampir 2 bulan ya, mungkin 1 bulan setengah kita di rumah, di proses karantina. Hati ini rasanya tidak ada damai ya, mungkin kegiatan tidak bisa beraktivitas. Itu membuat saudara merasa hari ini Tuhan memberikan penghiburan buat semua orang yang berkabung ya, untuk mengaruniakan kepada mereka. Ini kata-kata yang luar biasa. Kalau anugerah itu terjadi di tengah-tengah masa berkabung, di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tertarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Hari ini saudara dan saya diizinkan Tuhan mungkin mengalami satu keadaan di mana saudara sudah kehilangan semangat. Saudara sudah letih, lesu ya, lihat keadaan kok rasanya belum berubah. Ini kabar sukacita di mana Tuhan berkata, setiap kejadian buruk aku datang buat setiap anak-anakku dengan anugerah. Artinya selalu ada ganti. Tuhan berkata di firman-Nya, ganti abu sudah Tuhan sediakan perhiasan. Ganti kain kabung sudah dipersediakan minyak untuk pesta. Ganti semangat yang pudar dengan anugerahnya Tuhan memberikan puji-pujian. Kita semua hari ini bukan orang-orang anak-anak buangan, anak-anak gampangan, tapi kita semua hari ini menjadi pohon tarbatin kebenaran, tanamannya Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Memperlihatkan apa? Keagungan, kemuliaannya. Semua proses yang terjadi buat hidup saudara dan saya, percayalah anugerah Tuhan ya. Ketika saya menjalani proses 11 tahun, ketika proses itu bertambah berat, saya melihat anugerah Tuhan juga bertambah luar biasa atas hidup saya. Amin. Justru ketika saya mau dibawa ke next level, sebelum terjadi sesuatu, saya sudah ditopang. Saya sudah diberi anugerah. Sehingga Tuhan bilang gini, tidak bakal melampaui kekuatanmu, karena anugerahku jauh lebih besar dari masalah yang engkau hadapi. Sekalipun aku izinkan keadaanmu bertambah buruk, percayalah anugerahku jauh lebih besar. Ketika anugerahku jauh lebih besar atas hidupmu, engkau tidak akan merasa bahwa engkau tidak sanggup melakukan semua yang aku izinkan. Amin saudara. 3 hal. Hari-hari ini Tuhan mau memberikan tahun rahmat-Nya, tahun kebesarannya, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini proses ini diizinkan terjadi. Yang namanya saudara dan saya sebagai pohon, tanaman Tuhan. Bukan hanya orang itu bisa melihat progres di dalam secara berkat. Kalau orang menilai dunia sukses itu hanya secara materi. Kesuksesan ketika saudara dan saya punya jabatan tinggi. Kesuksesan ketika suami itu baiknya luar biasa. Wow, pemulihannya
berkat melimpah itu di mata dunia, tapi di mata Tuhan, sementara saudara dan saya sebagai tanaman kebenarannya Tuhan, Tuhan melihat kesuksesan saudara adalah ketika saudara bertumbuh secara roh. Makanya diizinkan proses Kristus yang makin bertambah. Itu tujuannya, tapi tidak perlu takut. Itu tadi Tuhan berkata, di tengah-tengah proses hidupmu selalu ada yang namanya rahmat. Ada yang namanya apa saudara? Di Yesaya 61 ayat 1-3 ada pembalasan, ada pembebasan Tuhan, ada yang namanya kelepasan saudara. 3 hal ini anugerah Tuhan. Ketika saudara diizinkan mau mengalami hari ini usaha sepi, mau mengalami suami lagi selingkuh, mau alami sakit penyakit dan sebagainya, percayalah Tuhan itu selalu memberikan saudara dan saya ditopang dengan rahmatnya. Ada yang namanya pembalasan. Buat saya ketika saya sadar siapa hidup saya, ketika saya tahu hidup saya adalah berharga, dan saya sering ngomong buat ibu-ibu yang disakitin suami. Saya bilang gini, nggak usah pusing sama dosa suamimu. Kalau dia sakiti kamu, kamu nggak usah ribut untuk balas. Makanya saya sering kalau khotbah hati-hati sama bapak-bapak ya. Kalau istri itu sudah diam, sudah duduk manis, dia cuman berdoa, hati-hati, sebentar lagi didikan Tuhan pasti terjadi. Kenapa? Karena yang dilawan bukan lagi kekuatan istri, tapi kekuatan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata bahwa ini biji mataku, ketika suami berani menyakiti istri yang sudah benar-benar tunduk di bawah otoritas Tuhan, saudara tahu bahwa suami bukan lagi menyakiti istri, tetapi suami sedang menyakiti Tuhan. Ketika biji matanya diusik, percayalah Bapak di surga itu tidak akan diam. Justru semakin saudara berdoa, ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan untuk membela. Tidak peduli siapapun yang jahat atas hidup saudara dan saya, percayalah saudara adalah biji matanya. Saudara spesial. Kalau ada orang yang berani menyakiti hidup biji matanya yang berharga, percayalah Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan itu akan melihat hidup karena anugerahnya ya. Yuk kita buka, maaf ada telepon masuk sampai kehilangan konsentrasi. Yuk kita buka bagaimana hidup anugerah. Daud ya, seorang Daud yang berkata gini, Mazmur 8 ayat 5-7 ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, ketika saudara baca firman ini, saudara tahu bahwa siapa saudara di mata Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata, Tuhan, ketika saya tahu bahwa saya adalah, walaupun saya hanya ibu rumah tangga, walaupun saya tahu bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi ketika saya menyadari bahwa apa yang dikatakan Mazmur 8 dan Daud berkata, apakah anak manusia hari ini saudara dan saya sebagai umat yang diindahkan Tuhan, sebagai umat yang selalu diingat-ingat oleh Tuhan. Ya, apa yang membuat saudara spesial hari ini hidup berjalan bersama anugerahnya? Walaupun hari ini mungkin saudara cuman seorang pengusaha biasa, ya toko saudara kecil, mungkin saudara hari ini punya hutang, mungkin saudara hari ini cuman hidup kerja sama orang, cari uang cuman kerja sama orang. Percayalah, hari ini saudara dan saya sebagai umat yang selalu diingat-ingat dan diindahkan oleh Tuhan. Yang pertama,
Daud berkata apa? Kita adalah pribadi yang serupa dengan Allah. Bahkan Daud berkata gini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Betapa hebatnya saudara dan saya, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder hari ini. Saudara tidak usah membandingkan hidupmu dengan orang dunia yang sukses, yang hidupnya selalu dihormati. Saudara jauh lebih punya posisi lebih tinggi, bahwa saudara dan saya mempunyai posisi hampir sama seperti Allah. Ajaib saudara. Hari ini proses itu diizinkan. Waktu saya merenung firman ini, Tuhan itu ingatkan, kamu tahu, aku sudah membuat hidupmu itu adalah gambaranku, serupa. Bukan hanya aku berikan engkau sebagai anakku punya kuasa ilahi, tapi engkau punya DNA ilahi. Makanya setiap proses itu bukan tujuannya menghancurkan saudara dan saya, tapi setiap proses itu dia mau bukan hanya kuasa sebagai anak Allah, tapi hari ini termasuk saudara dan saya dibentuk karakternya serupa dengan Kristus. Amin saudara. Anugerahnya selalu memampukan saudara. Hari ini saya bisa bersyukur saudara. 11 tahun saya benar-benar, waktu kemarin saya mau pulang, saya malam berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya lulus loh Tuhan. 40 hari saya di Amerika, walaupun capek. Ya, saya kerjain semuanya sendiri. Saya tahu anak-anak saya lagi ujian, anak-anak saya harus belajar kelas online. Ya, waktu saya mau dibantu enggak usah. Mulai buang sampah, mulai masak, cuci piring, semua ngepel pakai, walaupun pakai apa? Pakai gagang. Tapi buat saya nikmati. Saya bilang gini, saya lulus Tuhan, saya bakal dapat anugerah yang luar biasa. 40 hari saya enggak pernah marah, saudara. Anak-anak mau buat kotor lagi, sudah dirapiin kotor, itu pun saya ndak ngomel, mulut saya ndak ngomel, saya rapiin. Sampai anak saya 3 takjub lihat saya, ndak pernah lihat maminya hari ini walaupun capek, ndak pernah ngomel saudara. Saya bilang saya lulus Tuhan, saya tahu anugerah Tuhan bertambah. Saya ndak tahu dari mana saya punya roh sabar seperti ini, saya ndak tahu saudara. Makanya tiap hari ketika proses itu dilanjutkan sama Tuhan, Tuhan itu bangga ketika dia berkata gini, lihat engkau semakin aku berikan anugerah hari ini, kuat menanggung segala perkara. Tapi hari ini yang spesial, ketika aku melihat kekuatanmu, sabar. Engkau makin sabar, makin besar pengampunanmu, makin engkau bisa penguasaan diri yang baik. Itu berarti engkau sedang menyerupai aku. Bukan hanya secara kuasa, tapi karaktermu itu yang membuat aku disenangkan. Amin saudara. Yang kedua, kita adalah pribadi yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Waktu saudara diingat-ingat sama Tuhan, Tuhan itu bilang gini, aku itu sudah sediakan mahkota kemuliaan. Sekalipun hari ini engkau pakai mahkota duri. Ketika saya ngalami masalah rumah tangga, diaibkan, banyak orang bicarakan rumah tangga saya bilang saya bukan pakai mahkota kemuliaan Tuhan, saya sedang pakai mahkota duri. Dan Tuhan ingatkan, aku sebelum pakai mahkota kemuliaan, aku pakai mahkota duri. Waktu Tuhan disalib pakai mahkota duri, tapi setelah dia mati dan bangkit, di situ mahkota kemuliaan dikaruniakan nama di atas segala nama. Amin. Hari ini kalau engkau masih jalani penderitaan, tidak apa-apa. Hari ini ingatkan buat hidup saudara, aku adalah pribadi yang selalu dalam ingatannya Tuhan. Aku selalu diperdulikan. Diindahkan itu artinya diperdulikan. Dan hingga saudara dan saya hari ini ingatkan, tidak apa-apa Tuhan, siapapun mau menghina hidupku, siapapun mau membicarakan hidupku, mau tidak pandang hidupku seperti apapun, walaupun di dunia ini aku tidak punya kesuksesan, kedudukan yang tinggi seperti orang-orang dunia, tapi aku merasa bangga karena aku selalu dalam ingatan Tuhan. Aku selalu diperdulikan sehingga aku tahu bahwa aku hari ini punya posisi, yaitu hampir sama seperti engkau. Amin saudara. Dan aku adalah pribadi yang bukan hanya dimahkotai duri, itu cuma sementara, tapi dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
Yang ketiga, kita adalah pribadi yang berkuasa, yang luar biasa ayat ini saudara. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita punya kuasa saudara. Kita punya kuasa menginjak ular dan kalajengking. Saudara tanpa sadar sebagai anak Tuhan, saudara punya kekuatan yaitu iman. Iman saudara itu sudah bisa mengalahkan dunia. Iman saudara itu bisa menggeser yang namanya gunung persoalan menjadi gunung berkat. Itu hanya oleh iman. Saudara hari ini punya kuasa apa? Perkataan. Tuhan sudah berikan semua apa yang dia punya kuasa, perkataan. Melalui perkataanmu engkau sedang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang buruk menjadi baik. Itu melalui perkataan, melalui doa. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saya hari ini berjalan dengan anugerah, jangan berkecil hati, berbesar hati. Ketika saya mengerti bahwa saya diperdulikan Tuhan, saya selalu dalam ingatan Tuhan, saya berjalan maju, enggak lagi tertunduk. Dulu saya tertunduk saudara, karena saya merasa bahwa saya malu. Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini dipanggil orang gembala, bugem, tapi sementara saya dipercaya Tuhan hari ini, cuman saya lihat rumah tangga saya dibuatnya seperti keadaan tambah buruk saudara. Jalan ceritanya bukan bertambah baik. Bahkan saya bilang penghakiman atas hidup saya itu banyak. Bahkan saya hari itu saya ada banyak beberapa hamba Tuhan melarang saya, katanya masalah belum selesai kok mau berdiri di atas mimbar, mau melayani Tuhan. Untung saya tidak dengar apa kata hamba Tuhan itu. Kalau saya dengar, bayangkan 11 tahun saudara, apa yang hilang kalau saya cuma merenungi nasib, tunggu pemulihan. 11 tahun saya error. Saya mungkin tidak jadi hamba Tuhan ke rumah sakit jiwa, bisanya merenungi nasib. Tapi ketika 11 tahun saya menanam benih kebenaran bersama Tuhan. Dan yang paling saya ingat waktu itu Tuhan berkata gini, Eli, rendahkan dirimu di hadapanku, di tanganku. Aku yang akan mengangkat engkau, karena engkau spesial. Hari ini orang boleh merendahkanmu, tapi tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan hidupmu ketika aku mengangkat engkau. Hari ini benar saudara, kalau saya merenung, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma ibu rumah tangga yang tidak pernah kerja. Otaknya ini otak on. Jujur saya itu tidak bisa apa-apa saudara. Selama ini saya tidak pernah kerja, tidak punya pengalaman. Saya sampai takjub kalau Tuhan itu pilih saya. Kalau Tuhan itu pilih saya sebagai hambanya, saya sendiri heran. Satu kali ketika Tuhan berbicara jelas atas hidup saya, ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini, aku tidak pernah lihat kepintaranmu, aku tidak pernah lihat fasih. Saya itu orang yang gagap, tidak bisa ngomong. Kalau hari ini bisa ngomong cas-cis, bahkan kalau live bisa lebih dari 1 jam, itu cuman anugerah. Dulu saya belajar khotbah saudara, tanya mama saya, tanya orang yang mengikuti saya, 15 menit saya puter-puter kata-katanya, sudah habis kata, ndak ada. Saya langsung tutup, sekian, puji Tuhan. Orang sampai bilang ini, khotbah yang tercepat adalah khotbahnya Bu Eli. Bayangkan saudara, hari ini kalau ndak di-stop dengan 1 jam, saya bisa terus ngomong saudara. Itu semua hanya anugerah. Dan Tuhan cuma bilang buat hidup saya ketika saya berdoa, Eli, aku tidak pernah lihat engkau fasih, engkau pinter. Aku tahu engkau cuma ibu rumah tangga, engkau juga males. Saya ini orang yang males, suka tidur saudara. Saya suka tidur, suka makan, itu saya orangnya. Ya, jadi kalau saya sudah tidur, saya itu mau dibanguni, saya marah-marah. Itu suami saya, anak-anak saya tahu. Kalau saya lagi tidur, dibanguni, kepala saya pusing, saya bisa marah saudara. Tapi hari ini Tuhan cuma bilang, aku cuma melihat hatimu. Ketika engkau tulus buat aku, itu yang aku akan percayakan perkara-perkara yang besar. Bahkan hari ini saya sampai takjub dengan cara Tuhan ya. Ada banyak orang mulai dari berbagai macam negara itu kontak buat saya. Dia bilang, terima kasih Ibu Eli buat YouTube yang sangat memberkati hidup kami yang ada di luar negeri. Ketika mendengar khotbah Ibu Eli ya, mau dari Perancis, dari Amerika, ada yang dari Sri Lanka, tidak tahu dari mana saudara. Saya bingung saudara.
Tuhan itu benar-benar promosikan saya dengan caranya yang ajaib. Orang yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan pakai hari ini hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya tahu saya bukan lagi ibu Eli, ibu rumah tangga yang biasa-biasa. Hanya karena anugerahnya yang besar atas hidup saya hari ini dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan orang tahu siapa saya, itu hanya karena anugerah. Amin saudara. Saudara mau kalau hari ini Tuhan berikan anugerah atas hidup saudara dan saya, tidak peduli siapapun. Tokomu hari ini yang kecil, kalau saudara berkata aku berharga, saudara tidak perlu minder. Percayalah, kalau Tuhan bilang ini anugerahku akan terjadi, toko yang kecil sekalipun akan diserbu banyak pembeli saudara. Amin saudara. Itu yang namanya anugerah. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana. Ini saya ambil semua Daud ya. Daud itu luar biasa, bisa mengambil hati Tuhan. Saudara lihat Mazmur 17 ayat 7 sampai 9 ya. Yang tadi apa saudara? Diulang supaya ingat, kita pribadi yang serupa dengan Allah, pribadi yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita adalah pribadi yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, dan semua kuasa ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Jadi jangan pernah takut sama setan ya. Kalau ada setan yang lari, lihat kita, karena kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin saudara. Yang kedua, Mazmur 17 ayat 7 sampai 9. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya. Yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Itu tadi yang berkata Tuhan akan memberikan tahun rahmatnya, Tuhan akan memberikan pembalasannya, Tuhan akan memberikan pembebasannya. Sebagai pembalasan saudara dan saya, peliharalah aku seperti biji mata. Saudara lihat, kalau hidup saudara dan saya hari ini, Tuhan menganggap saudara sebagai biji matanya. Ada 3 hal yang Daud katakan. Ya, engkau menyelamatkan. Yang pertama, ketika saudara dan saya di tengah keadaan hari ini, semuanya susah, masa sukar, percayalah, saudara dan saya adalah biji mata, Tuhan pasti menyelamatkan. Daud berkata, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku, Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Di tengah masa sukar, yang namanya anugerah pemeliharaan Tuhan itu berjalan setiap hari. Saudara tidak perlu takut. Hari ini kekurangan, percayalah, besok pasti ada jalan. Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, bahkan lebih dari cukup. Amin. Yang penting hari ini saudara percaya diri. Kalau iblis mulai intimidasi hidup saudara, terpuruk, hidup saudara, mungkin iblis berkata bakal bangkrut, usahamu bakal menurun dan sebagainya. Ingatkan, aku ini biji matanya Tuhan. Percaya, aku pasti dipelihara, aku pasti diselamatkan. Yang ketiga apa? Sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Sebagai biji mata, kita itu pasti disembunyikan. Ada apapun, mau ada virus, mau apa, percayalah, ada sayap Tuhan, ada pagar perisai Tuhan atas hidup saudara dan saya, ya, yang berkata gini, terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Virus corona. Mungkin hari ini virus corona itu mengepung saudara, tapi ingatkan buat saudara, jangan sampai kalau iblis berkata menakut-nakuti dengan virus corona membuat saudara depresi, kehilangan sukacita, stres hari ini, supaya apa? Tidak bisa berdoa, supaya saudara kehilangan berkat Tuhan di masa-masa karantina ini. Karena apa? Saudara dipaksa mikiri virus corona, dipaksa lihat data kematian di sana sini, dipaksa lihat keadaan krisis ekonomi, kebangkrutan di mana-mana terjadi. Percayalah, yang namanya anugerah sebagai biji mata Tuhan, hari ini saudara pasti diselamatkan. Amin. Orang boleh ambruk, orang kanan kiri saudara rebah, tapi percayalah sebagai biji mata Tuhan, saudara pasti diselamatkan. Keuanganmu diselamatkan, rumah tanggamu diselamatkan, tokomu diselamatkan,
usahamu diselamatkan, nyawamu diselamatkan. Bahkan Tuhan bilang gini, aku memelihara hidupmu itu sebagai biji mata. Biji mata ini kalau masuk debu dikit sakit, saudara. Saudara sudah tidak nyaman. Percayalah, Tuhan kalau berkata sebagai biji mata itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya. Saudara pasti dijagai. Amin. Saudara pasti dipelihara. Tidak usah takut. Hari ini mungkin usahamu dipaksa tutup. Karena apa ya, di Indonesia PSBB. Ya, mungkin saudara kalau dihitung-hitung, waduh Tuhan, omset berapa hilang, kehilangan penjualan. Tidak usah hitung-hitungan. Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan pasti pelihara, cukupkan, lebih dari cukup. Karena Tuhan bilang gini, kalau anugerahku terjadi atas hidupmu setiap hari, ingat pandang burung di udara yang ndak nabur, ndak nuai, aku pelihara. Apalagi engkau biji mataku, ndak usah bingung. Yang penting hari ini banyak waktu buat Tuhan, mengucap syukur, perkatakan yang positif, perkatakan firman. Percayalah, saudara dan saya, mau ada virus corona, ada virus yang lebih buruk lagi. Hari ini sebagai biji mata, ini firman yang berkata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Perisai Tuhan sudah lebih dari cukup untuk menjagai saudara dan saya sebagai biji matanya dari virus apapun yang mengepung nyawa saudara. Amin. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua bangkit saudara. Ya, sebagai biji matanya. Yang tadi sebagai yang diingat, yang kedua sebagai biji matanya, yang ketiga ya. Ini yang terakhir. Yuk, Mazmur 20 ayat 7 sampai 9 ya. Tadi tidak usah takut. Kalau mulai ketakutan, ingatkan buat diri saudara, aku ini biji mata mulut Tuhan. Engkau itu pasti menyelamatkan aku, pasti pelihara aku, pasti sembunyikan aku. Kalau ada musuh yang mau mengepung aku, mau jatuhkan aku, engkau pasti menyembunyikan aku di dalam naungan sayapmu. Amin saudara. Mazmur 20 ayat 7 sampai 9. Sekarang aku tahu, ini ya, bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, ini orang dunia ya. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda ya. Mungkin hari ini saudara lihat orang dunia itu selalu berkata, yang kaya, yang kuat ya, yang sukses itu yang dianggap berhasil ya di mata dunia, yang dihormati, yang diagung-agungkan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, percayalah saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang diurapi ya. Firman Tuhan berkata apa? Memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Kalau dunia bisa bermegah karena kuda dan kereta, firman berkata gini, tetapi saudara dan saya cukup bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Ini yang kata-kata berikutnya. Mereka akan rebah dan jatuh, tetapi saudara dan saya yang memegahkan di dalam nama Tuhan Allah kita akan bangun berdiri dan tetap tegak. Keren ya saudara. Saya bilang yes waktu saya baca firman ini. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu gak usah lihat orang siapapun hari ini yang mau memegahkan kereta, mau menghina kamu, mau mengucilkan kamu, tapi engkau cukup bermegah hanya membawa namaku. Engkau tidak perlu takut sepanjang hidupmu membawa berjalan di dalam jalan kebenaran. Engkau akan lihat bagaimana. Yang pertama saudara, kita, yang ketiga, kita adalah sebagai orang-orang yang diurapi.
Amin. Saudara, walaupun saudara ibu rumah tangga biasa, mungkin suami saudara suka menghina saudara, ya. Mungkin saudara selama ini dianggap sebelah mata oleh saudara, keluarga saudara. Mungkin selama ini karena keadaan status ekonomi yang saudara merasa pas-pasan dan orang tidak menghormati saudara, tidak apa-apa. Hari ini firman itu buat saudara dan saya. Saudara hari ini tidak boleh berkecil lagi, berkecil hati, tidak boleh minder. Ingatkan buat hidup saudara, hari ini saya berbesar hati karena saya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara tahu apa yang diurapi Tuhan? Yang menjawabnya dari surganya yang kudus. Yang pertama, ada kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Amin saudara. Oleh tangan kanannya, waktu saudara dan saya terpilih sebagai orang yang diurapi, anugerahnya bekerja secara luar biasa. Walaupun saudara cuman orang yang sederhana, walaupun saudara orang yang tidak dipandang mata, percayalah suatu kali kalau hidupmu setia sama Tuhan dan saudara cuman bilang, aku cuman punya kemegahan, yaitu bermegah di dalam nama Tuhan. Aku bermegah karena aku hari ini sebagai orang benar. Buat hidup saya sering ngomong buat ibu-ibu, enggak apa-apa. Kalaupun suamimu tidak setia, tidak apa-apa, engkau tetap setia. Karena ketika kita setia, kita sedang bermegah di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan semua ini. Hari ini saudara nyadar tidak sebagai orang benar? Kalau merasa sakit, menderita, itu karena saudara membela kebenarannya. Saudara nyadar tidak saudara dan saya hari ini sakit, pikul salib, itu membela kebenarannya. Saat kebenaran itu dibela, percayalah Tuhan yang hidup itu pasti membela, pasti membebaskan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya pasti ngalami kemenangan. Bukan sekedar menang, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Wow. Gilang gemilang itu kemenangan yang takjub ya saudara. Bukan hanya sekedar menang, tapi kemenangan yang sorak-sorai. Itu kemenangan bersama Tuhan. Saudara akan tetap bangun berdiri walaupun hari ini jatuh berkali-kali. Percayalah, kejatuhan saudara itu cuma supaya saudara belajar pengalaman bersama Tuhan, belajar dari kegagalan. Saya selama 11 tahun, apakah saya tidak pernah jatuh? Jatuh dalam arti saya gagal, respon saya benar. Saya bukan jatuh di dalam dosa, saya nggak pernah selingkuh saudara, ya. Tapi saya sempat jatuh dalam respon. Saya sempat jatuh yaitu ketika saya sakit hati. Saya sakit hati dan sulit buat saya untuk mendoakan musuh-musuh saya. Sampai Tuhan yang menegur hidup saya, dan ketika saya berubah, saya menjadi orang yang bermegah. Walaupun ketika saya melepaskan pengampunan, itu harga diri rasanya diinjak-injak, tapi ketika itu Tuhan berkata, engkau menderita hari ini karena engkau menderita mempertahankan kemuliaanku. Engkau menderita pikul salib karena engkau sedang mempertahankan kebenaranku. Aku pembelamu yang hidup. Aku akan memberikan engkau bukan hanya sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan engkau tetap, walaupun berkali-kali hari ini hidupmu disakiti, engkau mungkin mengalami keadaan waktu setia, keadaan bertambah buruk, sepertinya saudara terpuruk, ya. Ketika saya sudah setia sama Tuhan, keadaan tidak bertambah baik. Makanya orang sering tanya buat saya, Bu Eli, bukti baik berapa persen? 20%. Hampir tidak ada saudara. Tapi yang membuat saya tetap berdiri teguh hari ini karena saya tahu sebagai biji mata saya, sebagai anak orang-orang yang diurapi, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Walaupun keadaan bertambah buruk, saya tetap akan menjadi orang yang berhasil. Suatu kali saya percaya rumah tangga saya yang kacau balau akan saya bangun berdiri karena Tuhan yang menopang. Amin. Bahkan Tuhan bilang gini, tenang aja, berapa tahun anggur yang hilang itu dicuri oleh orang lain, nanti ketika aku kembalikan, anggur itu akan kembali berlipat-lipat. Bahkan kau akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa, karena anugerahku terjadi atas hidupmu juga secara luar biasa. Amin ya saudara. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Saya sudah sering bilang, orang yang dipercayai Tuhan penderitaan yang besar itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena berarti Tuhan percaya bahwa saudara sanggup menanggung penderitaan, pikul salib serupa dengan Kristus.
Saudara percaya upahnya jauh lebih besar. Saudara yang 1 tahun, 5 tahun asal jalani dengan benar, 10 tahun upahnya jelas beda. Yang 5 tahun dikali 5, yang 10 tahun jelas dikali 10. Itu upahnya saudara. Karena Tuhan tidak mau berhutang sedikit pun atas jerih payah saudara. Amin. Yang ketiga apa? Tetap tegak. Orang yang hari ini berjalan sebagai orang yang diurapi Tuhan di tengah kesulitan apapun, saudara akan tetap tegak sampai akhir menutup mata. Saudara tidak akan pernah menjadi orang yang kalah, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup orang benar. Amin saudara. 3 hal apa saudara sebagai orang yang diurapi kemenangan yang hilang gemilang, akan bangun berdiri, akan tetap tegak ya. 3 hal tadi saudara ingat. Yang pertama sebagai orang yang diingat-ingat, diperdulikan Tuhan. Yang kedua sebagai biji matanya. Yang ketiga adalah sebagai orang yang diurapi. Amin. Sebagai biji mata saudara pasti diselamatkan, pasti dipelihara, pasti dilindungi ya. Sebagai orang yang diingat-ingat oleh Tuhan, saudara akan diapa? Sebagai pribadi yang serupa dengan Allah, sebagai pribadi yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan saudara sedang diberi kuasa. Saudara lihat ayat penutup ya. Hari ini yang membedakan sebagai orang yang diurapi Tuhan itu jangan main-main. Ketika saya baca Amsal ayat 13 ya, saudara tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang dunia. Mereka boleh bermegah dengan kekayaan, kesuksesan mereka, dengan kejahatan mereka. Mereka boleh bermegah, bahkan mereka boleh menghina kita sebagai orang benar. Tapi di balik semua penghinaan itu, di balik semua kehidupan saudara, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menjadi penopang buat saudara dan saya. Dia akan membuat saudara dan saya mengalami kemenangan. Yuk kita buka Amsal 13 ayat 21, 22, dan 25. Saya baca ya. Saudara catat Amsal 13 ayat 21, 22, dan 25. Ini ayat yang membuat saya merasa Tuhan jaminan hidupmu luar biasa. Anugerahmu buat orang benar, buat orang yang hari ini merasa dikucilkan, dikhianati, diinjak-injak harga dirinya. Saudara yang mengalami kelemahan apapun, usaha yang lagi sepi, percayai hari ini hidup saudara dan saya itu hanya berjalan dengan anugerah. Kalau Tuhan sudah memberi anugerah, yang terjadi, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu kehidupan, pintu berkatmu. Kalau Tuhan yang mengangkat hidupmu, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Amsal 13 ayat 21, 22, 25. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Tuhan membalas orang benar dengan apa saudara? Kebahagiaan. Itu berbicara anugerah lagi. Seburuk apapun jalan hidup orang benar, walaupun terlihat di awal rasanya berdarah-darah seperti saya, ketika saya menjalani hidup waktu Tuhan panggil hidup saya sebagai hamba Tuhan, wow, hidup ini rasanya tangisan darah saudara. Benar-benar saya bilang, Tuhan, tidak kuat Tuhan. Tiap kali saya teriak, Tuhan, tidak kuat Tuhan. Tuhan bilang, ini pasti kuat. Engkau ada anugerah. Hari ini masalahmu tambah berat, anugerahku bertambah atas hidupmu. Kamu pasti kuat. Sungguh saudara, ketika saya diberi anugerah Tuhan, benar, saya melewati saudara. Saya melewati, saya sampai merenung, iya ya, sampai tahun hari ini yang saya lihat keadaan hidup saya bukan terpuruk, justru Tuhan bawa hidup saya naik jadi kepala, ya, turun bukan turun saudara. Itu yang terjadi. Ini ayatnya, orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Lihat, akhir hidup saudara karena anugerah Tuhan, walaupun hari ini mungkin kekurangan, mungkin saudara mengalami keterpurukan dalam usaha, tapi orang benar itu akan makan sekenyang-kenyangnya, bukan sekedar kenyang, sekenyang-kenyangnya. Tetapi orang fasik akan menderita kekurangan. Di balik kemewahan, kemegahan kereta kuda yang dipunya orang dunia, di balik semua itu mereka tidak pernah tahu akhir perjalanan hidup mereka. Mereka akan menderita kekurangan, saudara. Yang ketiga, orang benar dengan anugerah akan menikmati kebahagiaan. Yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Itu yang ke-22. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar.
saudara lihat hari ini air matamu, penderitaanmu, ya, orang benar itu akan menikmati warisan kekayaan sampai anak cucu. Saudara, hari ini nabur, saya bersyukur ketika saya berinvestasi jalan hidup saya benar. Saya melihat anak-anak saya, anak cucu saya, anak saya dipelihara Tuhan secara luar biasa. Amin, saudara. Tapi saudara lihat, orang fasik itu kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Makanya hari ini buat saudara dan saya yang hidupnya sudah benar, akan ada anugerah. Tiba-tiba kok ada berkat yang luar biasa. Saya percaya itu berkat kekayaannya orang berdosa yang disimpan Tuhan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Amin, saudara. Hari ini saudara dan saya tahun rahmat Tuhan, ya. Hari-hari ini di tengah masa kelemahan saudara, percayalah, hiduplah sebagai orang yang memiliki rasa percaya diri. Hidup saudara dan saya hari ini akan menikmati kebahagiaan. Yang kedua, akan ada kekayaan warisan bagi anak cucu. Yang ketiga, orang benar akan menikmati kelimpahan, makan sekenyang-kenyangnya. Di balik anugerah Tuhan, di balik air matamu, di balik penderitaanmu, di balik kesengsaraanmu, janji Tuhan, saudara dan saya akan menikmati kebahagiaan, kekayaan orang berdosa hari ini, hari-hari ini akan ditransfer ke lumbung orang-orang benar. Ya, sudah tinggal 7 menit. Ya, saya sudah selesai. Kita percaya bahwa firman hari ini, ku hidup karena anugerahmu, itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah bermegah, tidak usah pasang target. Tuhan punya target khusus buat orang benar, jauh lebih dari targetmu. Mungkin ada banyak orang yang tahun lalu sudah pasang target, tahun ini harus mencapai BEP, tahun ini harus mencapai penjualan segini, baru bisa menutup BEP, utang bank dan sebagainya. Itu rencana manusia. Kalau hari ini Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan ini ada sesuatu yang tidak pernah saudara duga, dan ini buat saudara dan saya nantikan. Yang kita nantikan adalah anugerahnya. Amin. Anugerahnya akan berbicara. Ada kekejutan tiba-tiba. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Amin, saudara. Amin. Saudara dan saya sebagai siapa? 3 hal, ingat. Sebagai orang yang diingat-ingat, diperdulikan Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya sebagai biji mata Tuhan. Yang ketiga, sebagai seorang yang diurapi. Amin. Sebagai tanaman kebenarannya Tuhan. Yuk, saudara dan saya hari ini, kenapa proses itu diizinkan terjadi? Karena saudara dan saya hari ini sebagai alat peraganya Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Waktu saya dapat tugas itu dari Tuhan, hari ini saya praktekkan. Makanya saya tidak pernah pelit tentang apa yang saya dapat dari Tuhan. Rema apapun selalu saya bagikan semua di grup, karena saya tahu Tuhan sudah panggil hidup saya. Waktu itu Tuhan bilang ini, aku pilih engkau untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi muridku. Ajarkanlah segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka, supaya mereka tetap berdiri tegak sampai di akhir zaman, sampai menutup mata mereka tidak lagi hidup dalam keterpurukan. Amin, saudara. Tinggal 4 menit, yuk kita masuk di dalam doa, ya. Saudara, hari ini tidak usah takut, anugerah Tuhan besar. Di tengah-tengah masa corona, kerugianmu yang besar, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari kerugianmu. Anugerah Tuhan selalu jauh lebih besar dari rasa sakitmu. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaanmu. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kerugian kehilanganmu saat ini. Ketika engkau percaya hari ini, percayalah saudara dan saya, bukan untuk menikmati kehancuran. Karena semua yang berbicara tentang biji mata, orang yang spesial. Orang yang spesial itu selalu diberikan sesuatu yang spesial. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini.
untuk firman yang berkata bahwa ku hidup karena anugerah-Mu. Kami tahu di masa-masa sukar, di akhir zaman keadaan yang makin bertambah sulit, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh rahmat-Mu Tuhan. Karena tanpa anugerah dan rahmat-Mu, secara kekuatan kami sebagai manusia, kami punya kekuatan cuma terbatas. Tapi karena kami disertai anugerah-Mu yang tidak terbatas, itu yang menjadikan kami adalah orang-orang yang luar biasa. Kami akan dilihat dunia betapa kami di saat kelemahan kami justru kuasa-Mu menjadi sempurna, justru anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Biarlah virus corona ini segera berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang baik. Setelah virus corona kami mau jauh lebih baik. Kami mau berubah iman kami, respon kami, hati kami mau mencintai Engkau lebih lagi Bapa. Yang mengalami keuangan, kesulitan Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, tidak ada pertanyaan. Kita percaya. Doa saya buat saudara, anugerah Tuhan pasti berlimpah-limpah buat saudara. Jadi saudara tidak perlu berkeluh kesah ya. Hari ini berjalan dengan anugerah. Percaya diri mulai hari ini. Kalau iblis mulai tembakkan, siapa kamu? Siapa aku? Adalah biji mata. Aku adalah orang yang dalam ingatannya Tuhan, diperdulikan Tuhan. Aku adalah orang-orang yang diurapi. Anugerah Tuhan setiap hari selalu baru. Amin saudara. Tidak usah takut jalani kesusahan ya. Kalaupun masalahmu bertambah berat, saya ngalami pengalaman hidup bersama Tuhan. Anugerah Tuhan itu tidak pernah lepas kok atas hidup saya. Secara akal saya tidak mampu saudara. Tapi kalau berbicara anugerah lagi, yaitu tadi, siapa saya hari ini bisa memberkati saudara. Saya juga tidak pinter kok saudara. Cuman saya tahu bahwa hati saya mau taat sama Tuhan. Saya tulus buat Tuhan. Itu aja yang membuat saya dipilih menjadi hambanya untuk menyampaikan sesuatu rahasia yang membuat saudara dan saya hari ini kuat. Amin. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Doakan saya mau pulang besok supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Shalom.